Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Aryan Dika, NIM 20087221. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat. Yang pertama yaitu konsep dasar belajar motorik. A. Pengertian belajar motorik dari beberapa ahli. Menurut Ovendin tahun 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dan latihan dan pengalaman. Menurut Smith tahun 1988 menyatakan bahwa belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan dan atau pengalaman mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. B. Karakteristik belajar motorik merupakan suatu proses dalam psikologi kognitif. Dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dalam belajar motorik pun juga demikian, di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami lewat hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum dapat dinyatakan tujuan belajar adalah latihan untuk memperkuat atau memantapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Yang keempat atau D, hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. E. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Adapun faktor-faktornya terbagi tiga, yaitu yang pertama faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua yaitu faktor-faktor personal, meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga yaitu faktor situasi, meliputi situasi alami dan sosial. Teori-teori belajar motorik. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar ini pembelajar berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Proses belajar akan dengan baik bila materi pelajaran yang beradaptasi atau berkesinambungan secara tepat dan serasi dan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Adapun konsep-konsep dasar belajar motorik. Teori belajar konstruktivistik. Menurut teori ini, permasalahan dimunculkan dari pancingan internal. Permasalahan muncul dibangun untuk pengetahuan yang direkonstruksi. Yang kelima yaitu teori belajar Gestalt. Menurut pandangan teori Gestalt,
Seseorang memperoleh pengetahuan melalui informasi dan melihat strukturnya secara menyeluruh, kemudian menyusunnya kembali dalam struktur yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian tahap-tahap belajar motorik. Tahap otomatis. Yang pertama, pada tahap ini gerakan yang dilakukan tidak lagi memerlukan konsentrasi penuh. Gerakan yang dilakukan hampir tidak terpengaruh oleh kegiatan lain yang simultan. Kedua, gerakan dilakukan otomatis. Yang ketiga, untuk mencapai ini dilakukan latihan secara terus-menerus dalam waktu yang sama. Yang kedua, tahap asosiatif. Yang pertama pada tahap ini mengutamakan latihan. Yang kedua, latihan untuk perbaikan gerakan sesuai dengan ketentuan. Ketiga, latihan berulang-ulang untuk memperkuat stimulus dan respons. Yang keempat, pada tahap ini sudah mulai mampu melakukan gerakan dan menyesuaikan diri dengan gerak yang dilakukan. Yang kelima, gerakan yang dilakukan sudah mulai konsisten tetapi masih belum otomatis. Selanjutnya, tahap kognitif. Yang pertama, pada tahap ini syarat yang dipahami dan diformulasikan dalam rencana yang berupa konsep-konsep verbal untuk dilakukan tahap berikutnya. Yang kedua, dituntut untuk kecakapan persepsi untuk memformulasikan stimulus yang diterima menjadi respon-respon yang akan dilakukan. Yang ketiga, siswa mulai berpikir dan merencanakan tentang gerakan yang dipelajari atau motor plan. Yang keempat, pada tahap ini terjadi banyak kesalahan dan peran intelektual penting untuk membentuk motor yang benar. Selanjutnya, adaptasi teori belajar psikologi. Adaptasi menurut para ahli adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Adaptasi psikologis merupakan proses penyesuaian secara psikologis akibat stresor yang ada dengan cara memberikan mekanisme perlahan diri dengan harapan dan dapat melindungi atau bertahan dari serangan-serangan atau hal-hal yang menyenangkan. Menurut Sunario tahun 2004 dalam teori belajar psikologi. Selanjutnya, kelompok teori asosiasi stimulus. Proses belajar stimulus respon terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur dorongan atau drive. Yang kedua, rangsangan atau stimulus. Yang ketiga, reaksi atau respons. Yang keempat, unsur penguatan atau reinforcement. Selanjutnya, kelompok teori kognitif. Secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin. Artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Kelompok teori kognitif. Adapun prinsip dari teori belajar kognitif sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting dari hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Sintesis teori asosiasi dan teori kognitif. Yang pertama, pemikiran sebelum tahun 1930. Pada masa ini dihasilkan hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama, hukum efek atau law of effect. Yang kedua, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang ketiga, hukum latihan atau law of exercise. Yang kedua, pemikiran setelah tahun 1930.
hukum respons berganda, B. Set atau sikap, C. Prapotensi elemen, D. Respons dengan analogi, E. Pergeseran asosiatif. Perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik dapat ditemukan beberapa konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Yang ketiga, teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai satu model internet yang dinamis. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan. Yang kelima, teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi, artinya dalam menampilkan suatu respon. Penjelasan teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi, sedangkan analisisnya didasarkan pada teori-teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Analisis psikologi berkaitan dengan proses-proses berpikir, motif, tujuan, motivasi, penerimaan, dan pengolahan informasi. Kemudian analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik berkaitan dengan analisis fungsi alat-alat gerak, fungsi organ reseptor, dan mekanisme pemberian impuls dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Contoh penerapan teori kibernetik. Pembelajaran ini berjalan tidak sepotong-sepotong atau terpisah-pisah, melainkan bersambung-sambung dan menyeluruh. Teori belajar kognitif ini, guru bukanlah sumber belajar utama dan bukan kepatuhan siswa yang dituntut dalam refleksi atas apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi belajar bukan pada hasil tetapi pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasi pengalamannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.